Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes saudaraku. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ketiga dan kita akan belajar hari ini sampai ayat yang keempat. Di ayat yang kedua kita sudah belajar banyak tentang doanya Rasul Yohanes kepada Gaius, di mana harus beruntung dalam segala sesuatu, sehat sebagaimana jiwanya sehat. Nah, di ayat ketiga dan empat ini kita akan belajar tentang sukacita yang sejati. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian, ayat 3. Sebab saya sangat bersukacita ketika para saudara datang dan bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam kamu. Bagaimana kamu berjalan di dalam kebenaran. Ayat 4. Saya tidak mempunyai sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan di dalam kebenaran. Nah, di ayat ketiga ini Rasul Yohanes menyatakan dirinya, saya sangat bersukacita. Alasan sukacitanya apa? Bukan karena saya sangat bersukacita karena saya dapat mobil, bukan. Tapi karena mengetahui keadaan rohani Gaius, yaitu orang yang menjadi beban pelayanannya. Bersukacita. Apakah kita bersukacita melihat keadaan rohani saudara seiman kita yang bertumbuh dalam Tuhan? Nah, ayo sama-sama bersukacita seperti Rasul Yohanes ini. Ini sukacita yang benar di hadapan Allah, saudaraku. Tentu saja untuk sukacita yang netral-netral, kita dapat hadiah, ya itu tidak ada masalah. Sukacita yang baik juga, itu alami, itu natural, dapat kado, hadiah, seneng, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan semuanya itu tidak boleh mengganggu kualitas sukacita kita. Apa maksudnya? Jangan sampai kita dapat hadiah, kita senang, tapi hadiah nggak datang, kita sedih. Ini gangguan terhadap sukacita yang sejati. Tapi kalau sukacita kita ini kualitasnya sejati, saudaraku, baik ada hadiah maupun tidak ada hadiah, baik ada berkat maupun tidak dapat berkat, sukacita kita tetap penuh. Nah, segala sesuatu yang netral dalam dunia ini boleh membuat kita bersukacita, tapi jangan dikurangin kualitasnya saat kita mengalami sengsara, saat kita mengalami keadaan tidak enak. Nah, ini jangan kita kurangin kualitas sukacita kita. Loh, kenapa kok tidak bisa dikurangi? Karena kita ini punya sumber sukacita yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari dalam hati kita, saudara. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Sebagai mata air sukacita kita. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Kita tidak akan pernah haus lagi akan perkara dunia jika kita menghadirkan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita. Rumusnya, tak terhingga dikurangin X menghasilkan apa? Tak terhingga. Jadi kalau kita punya tak terhingga, walaupun dikurangi oleh berbagai macam variabel yang ada di dalam hidup ini, apa variabelnya? Kesukaran, sakit penyakit, macam-macam masalah, menghasilkan apa? Tak terhingga. Sumber sukacita kita ini kekal, jadi tidak bisa dikurangi oleh apapun dalam dunia ini. Sengsara apapun yang kita alami tidak akan mengurangi sukacita kita, karena kita punya yang kekal. Nah, oleh karena itu ada istilah saldo sukacita. Kita selalu akan memunculkan saldo sukacita. Berapapun bilangan dikurangin, berapapun tak terhingga dikurangin, berapapun bilangan menghasilkan juga tak terhingga. Tetap selalu ada saldo. Nah, tidak akan pernah habis. Tak akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Tak pernah habis, kan kekal. Dan kita juga, walaupun dikurangi oleh masalah apapun, saya gak akan berkurang sukacita kita. Ini perkara-perkara dalam dunia ini, penderitaan apapun, ini hanya fana. Saat sakit kita berdoa, kita punya iman di dalam nama Yesus. Entah itu kita mendapatkan kesembuhan ilahi golongan A, atau gabungan lewat obat juga. Kita doa dan Tuhan gerakkan, minum obat itu, kita minum, sembuh. Ya, tapi gak mengganggu sukacita kita. Walaupun kita mungkin belum dapat kesembuhan, kita masih terbaring di dalam melanjang sakit saat ini, tapi gak boleh mengurangi sukacita kita. Tetap semangat.
dalam ranjang sakit kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendoakan orang-orang yang lain. Itu membuat rohani kita juga tumbuh, dan itu ada pahalanya juga. Nah, ini saudaraku ya, sukacita kita yang benar. Untuk perkara netral, jangan terikat. 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Karena kita nggak punya, kita tidak merasa memiliki. Jadi ada dipakai, nggak ada ya sudah, itu bukan milik kita. Nah, jangan terikat, saudaraku ya. Yohanes mengajarkan di sini tentang sukacita yang benar, yaitu sukacita akan hal-hal yang kekal, di mana anak bimbing rohani ini bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Nah, ini ciri orang yang mengasihi Tuhan, mau gembalakan domba-domba. Yohanes 21 15-17 ini, saya sangat bersuka cita ketika para saudara datang dan bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam kamu. Yohanes, bentuk kepedulian Yohanes, dia tanya, ada saudara, gimana Gayus? Oh Gayus, bagus kok, masih setia, masih pelayanan. Oke, saya senang. Dan tulis surat, saya suka cita loh dengar kamu masih semangat melayani Tuhan, masih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, itu jangan seperti Kain yang acuh tak acuh terhadap adiknya. Kejadian 4 ayat ke-9. Akukah penunggu adikku? Akukah penjaga adikku? Tidak bisa. Kita harus memiliki beban pelayanan. Entah itu keluarga, teman, saudara seiman. Belajar ambil beban pelayanan. Apapun itu. Coba teman kita atau keluarga kita dan lain-lain. Dan itu mulai doakan. Doakan terus. Paulus menyatakan bahwa jiwa-jiwa ini merupakan kemuliaannya dan sukacitanya. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Nah, saat jiwa-jiwa yang menjadi beban pelayanan Paulus ini bisa bertumbuh dan berbuah-buah, dia sangat bersukacita juga. Kolose 2 ayat 5. Loh, ini orang-orang yang punya satu kesukaan yang benar itu sama di dalam Tuhan. Paulus, Yohanes itu sama sukacitanya yang sejati, yaitu untuk jiwa-jiwa. Bahkan dia menyebut jiwa-jiwa ini sebagai objek sukacitanya. Filipi 4 ayat yang ke-1. Lawan sukacita apa? Kesedihan. Nah, jika kita sedih karena melihat jiwa-jiwa yang menurun rohaninya atau hidup dalam dosa, ada ikatan dosa, itulah kesedihan yang benar. Seperti sedihnya Allah yang melihat anak-anaknya itu jatuh dalam dosa. Setelah kita sedih, apa yang harus dilakukan? Ada tindakan konkret sebagai bukti kita sedih, yaitu berusaha mempertobatkan dan berusaha menumbuhkan kembali rohani jiwa-jiwa tersebut. Oleh karena itu miliki beban pelayanan, karena itu sukacitanya seperti sukacitanya Allah. Lukas 15 ayat yang ke-7. Ada 99 domba, satu hilang, dicari. Allah kita, masih punya 99, satu hilang, biarkan. Enggak. 99, tunggu ya, saya cari satu domba. Demikian juga kita. Jangan mau ada satu orang pun mengalami penurunan rohani di sekitar kita. Kalau ada, doakan, nasihati, tegur. Kalau kita benar-benar sangat dekat sekali, marahin. Tapi kalau ya cuma sekedar kenal, ada kesempatan bertemu, ya kita nasihatin biasa, gak dimarah-marahin. Kecuali kalau Tuhan memang gerakkan dalam hati, ada dorongan Roh Kudus, marahin dia. Wah, itu marah dari ilahi, itu orang bisa bertobat. Tapi kalau gak kenal apa, tiba-tiba datang dimarahin, ya marah orangnya, saudaraku. Doakan, nasihati dengan sopan. Tapi kalau itu anak kita, marahin, tegur. Nah, itu saudaraku. Di ayat ini terlihat kesaksian Gayus yang dikatakan di sini berjalan di dalam kebenaran. Ini disaksikan oleh saudara-saudara seiman yang lain yang datang kepada Yohanes melaporkan. Jadi Rasul Yohanes ini pemimpin, dia juga minta laporan kepada pemimpin yang menjadi bebannya. Gimana? Ini Gayus gimana? Saudara-saudara, gimana ini? Gimana ini? Nah, itu beban pelayanan, dan dia sungguh-sungguh dia bertanggung jawab. Nah, dia melihat Gayus ini berjalan dalam kebenaran. Kesaksian ini tidak dibuat-buat karena ada orang lain yang menyaksikannya.
Nah, kita harus bisa meneladani Gayus ini, saudaraku, yang hidupnya memiliki kebenaran dan taat terhadap apa yang sudah dia miliki, sehingga mendatangkan berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita terkenal karena kejahatan dan dosa yang diperbuat. Oh, anak ini, oh, video pornonya akeh. Loh, oh, anak itu, wah, kalau maki-maki orang itu gak ada remnya. Loh, jangan terkenal karena itu, tapi terkenal anak itu jujur, itu baik, itu sopan, itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, itu yang harus kita tingkatkan terus. Jangan terkenal karena berbuat jahat, tapi terkenal karena berbuat baik. The best, saudaraku. The best, terbaik itu. Hal-hal sesuai firman Tuhan. Dua hal yang bisa kita teladani dari Gayus, saudaraku. Yang pertama, Gayus ini memiliki kebenaran. Memiliki kebenaran, dikatakan di sini. Dan bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam kamu. Jadi, saudara-saudaranya itu datang kepada Rasul Yohanes memberitahu, Gayus ini punya kebenaran. Nah, dan dia berjalan dalam kebenaran. Jadi ada dua hal yang kita perlu teladani dari Gayus. Yang pertama, memiliki kebenaran. Caranya apa? Belajar firman, selidiki firman, kemudian simpan dalam hidup kita. Ngerti tidak ngerti, simpan. Jangan mau dilepaskan. Jadikan patokan utama dalam hidup kita. Ini yang dinamakan memiliki kebenaran. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah satu-satunya buku yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari seumur hidup kita. Mau belajar sampai dari anak kecil sampai tua, mau meninggal pun tidak akan berhenti, tidak boleh berhenti belajar firman, karena tidak akan pernah habis. Ada lagi pembukaan baru. Ya, saya buat program The Secret ini, saya nggak tahu berapa tahun selesai. Nah, saya pertama kali buat program The Secret ini, The Secret of Philemon. Nah, mungkin 10 tahun lagi. Nah, saya belajar Philemon. Pembukaannya lebih banyak lagi. Ya, ini saudara kalau nonton, nanti mungkin 10 tahun lagi saudara tonton video saya, saudaraku, saudara akan melihat sudah banyak tambahan-tambahannya. Saudara mungkin bisa lebih mengerti dari saya. Dan saya juga mau belajar terus. Sehingga saya dapat lebih dalam lagi. Pembukaan itu terus bergilir, saudaraku. Terus meningkat sampai satu titik di minggu ke-70 Daniel, 3,5 tahun pertama, sudah bisa pelajari ini dari The Secret of Judas tentang minggu ke-70 Daniel, suasananya seperti apa. Di minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama, suasananya itu salah satunya adalah pembukaan firman Tuhan penuh. Sudah gak ada yang ditutupi lagi, sehingga semua tubuh Kristus itu mengerti firman Tuhan. Kalau gak ngerti, ada orang sempurna itu datang tiba-tiba dan mengajar, memberi pengertian, tas, ngerti. Sehingga firman Tuhan terbuka semua. Dan firman Tuhan ini akan menjadi satu pengertian di seluruh dunia. Terbentuk tubuh Kristus global. Saat ini kita tidak bisa membentuk pengertian satu di seluruh dunia. Ada yang percaya baptisan selam, ada percaya baptisan percik, ada percaya baptisan bawa bendera. Tapi nanti di seluruh dunia akan jadi satu pengertian. Yang penting saat ini yang menjadi satu adalah mengaku nama Yesus Juru Selamat. Percaya Yesus Juru Selamat. Alkitab adalah buku firman Tuhan yang sah, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Nah, ini kalau kita percaya, kita jadi satu, bersekutu. Ada perbedaan sedikit. Satu percaya kedatangan Tuhan Yesus di akhir dari minggu ke-70 Daniel. Ada yang satu percaya di tengah-tengah mid tribulation, ada yang percaya sebelum minggu ke-70 Daniel dimulai sudah ada pengangkatan, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Oke lah. Yang penting nama Yesus diserukan. Sudah, kita bersekutu. Suatu saat itu akan terbentuk satu pengertian tubuh Kristus global. Ya, saudaraku, belajar firman Tuhan. Pelajarin seumur hidup kita. Bahkan satu-satunya yang membuat daging mati dan tidak berdaya itu adalah firman Tuhan. Pastikan itu kita taati, kita ngerti, kita taat, maka kita bertumbuh. Nah, ini saudara ya, ini kita memiliki kebenaran. Kedua, berjalan di dalam kebenaran. Ini bercerita tentang keseluruhan hidup. Berjalan, Mazmur 26 ayat 3. Baik pikiran, perasaan, kelakuan, atau tindakan kita.
Galatia 2 ayat 14. Itu perkataan kita juga. Itu inti kalimat berjalan dalam kebenaran, makna kalimat berjalan di dalam kebenaran. Seluruh hidup kita semuanya dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan, karena ini patokan yang sempurna untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Jadi setelah kita memiliki kebenaran, kita taati setiap kebenaran yang kita dapatkan, dan kita diberi lagi kebenaran, taati lagi, bagi-bagi makanan lagi. Filipi 3 ayat 16. Barang siapa yang sudah berada dalam satu titik tertentu, kita lanjutkan lagi, sehingga ditambah lagi, naik lagi, dan naik lagi. Nah itu ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat, saya tidak mempunyai sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Yang ditekankan lagi tentang sukacita. Sukacita yang lebih besar itu apa? Ya, sukacita melihat anak-anaknya berjalan dalam kebenaran, jiwa-jiwa berjalan dalam kebenaran. Ini sukacita yang melebihi sukacita yang ada dalam dunia ini. Apakah seperti itu? Kalau lihat anak kita mungkin terikat pornografi, sama melihat anak kita nilainya dapat 50 nilai ujiannya, sedih mana? Kalau sedih, aduh nah kenapa dapat 50 sih? Tapi kalau pornografi, ya sudahlah, so dewasa. Itu orang tua yang ngawur, jahat, tidak sesuai firman. Ini Yohanes memberi teladan. Lihat anak pornografi, anak nilai 50. Marah mana? Marah pornografi. 50 bisa ditegur, tetap dimarahin, tetap disuruh belajar lagi. Tapi kalau sudah ke pornografi lebih intens, saudaraku, karena ini kekal loh. Kalau rusak hidupnya, kekal loh, masuk neraka. Jadi ditegur. Kalau lihat anak sukacita dapat nilai 100, juara 1 di kelas, sama bisa belajar jujur, rajin pelayanan misalnya, seneng mana? Ini loh, ini ajaran Yohanes, firman Tuhan harus kita taati. Surat 3 Yohanes 1 ayat 4. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan di dalam kebenaran. Kita harus mengutamakan hal rohani ini lebih utama, saudaraku. Hal jasmani ini kita tetap bertanggung jawab selama kita ada dalam dunia ini, tapi tidak boleh melebihi hal rohani. Sekolah penting, pelajarin. Kalau nilai jelek, kita panggil guru les. Belajar, sungguh-sungguh. Kalau malas belajar, itu belajar sama semut. Firman Tuhan berkata, Amsal 6 ayat yang ke-6, dilarang malas. Ayo belajar. Tapi kalau sudah selesai belajar, capek mah aku tak tidur, langsung ya gak saat teduh. Nggak boleh. Lu kan sudah belajar, tetap saat teduh. Itu yang benar. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Ini seperti hatinya Bapa yang kesukaannya adalah jiwa-jiwa yang bertumbuh, berbuah-buah. Wahyu 4 ayat 11. Thy pleasure dalam bahasa Inggris, untuk melakukan kehendakmu. Itu kesukaan. Kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Itu kesukaannya Allah kalau melihat anak-anaknya itu melakukan kehendak Bapa. Nah ini, orang-orang yang mengasihi Allah itu juga pasti akan rindu menyenangkan hati Allah. Kalau memiliki hatinya Allah berarti juga cinta jiwa-jiwa, karena Allah tidak bisa dilepaskan dari jiwa-jiwa. Hai Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 15-17. Oleh karena itu, saudaraku, jika kita ingin merasakan sukacita seperti Rasul Yohanes, sampai-sampai dia menulis surat ini loh, dia tulis ayat ini loh, dia menyatakan dirinya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku berjalan di dalam kebenaran. Nah, kita harus memiliki juga, rasakan sukacita ini. Lihat anak bimbing rohani kita, waduh, bisa jadi pemimpin sel, bisa khotbah misalnya, atau bisa melayani Tuhan, atau bisa dulu tuh terikat rokok, sekarang lepas dari rokok. Itu sukacita yang lebih besar daripada sukacita apapun dalam dunia ini. Memiliki beban jiwa-jiwa, sehingga kita bisa tahu bagaimana sukacitanya melihat dan mendengar jiwa-jiwa tersebut bertumbuh
Seperti halnya orang tua begitu bersuka cita melihat anaknya bisa bertumbuh sebagai anak yang taat dan punya kehidupan yang baik. Belajar, saudaraku. Ini ayat 4, ayat 3 ini sukacita yang dalam. Sukacita terbesar setelah keselamatan. Keselamatan memang sukacita yang terbesar. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Setelah itu, sukacita apa yang terbesar? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Saat kita membimbing jiwa-jiwa bertumbuh. Kita melayani Tuhan sebagai worship leader. Kita doa sungguh-sungguh, minta pengurapan Tuhan. Dan saat kita menyanyi dengan lagu-lagu yang dari Tuhan, jiwa-jiwa terjamah. Itu sukacita yang terlebih besar daripada kita dapat uang banyak. Oke, fana oke, tapi lebih besar itu adalah rohani. Ini saudaraku ya, tentang ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, saudaraku ya. Bagian yang ketiga yaitu bekerja sama dengan kawan sekerja untuk kebenaran. Ini ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan lihat di video yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.